semua bagian daripada ikhtiar. Seperti halnya keyakinan yang lain, memiliki cara ikhtiar, cara usaha masing-masing sebagai sarana atau sebagai syariatnya. Sinoksenan bumi. Salam Rahayu, 1 Suro tahun 2026 jatuh pada hari Kamis Legi, bertepatan dengan 18 Juni tahun 2026. 1 Suro tahun ini masuk pada tahun B atau B Miski. Tahun B Kamis Legi. Ini sesuai dengan perhitungan Jawa Aboge. Kalau untuk perhitungan Jawa Asapon, 1 Suro tahun 2026 jatuh pada hari Rabu Kliwon. Sementara untuk 1 Muharram atau 1 Suro di kalender Hijriah pada hari Selasa Wage, bertepatan dengan tanggal 16 Juni tahun 2026. Kenapa ada perhitungan Jawa Aboge dan perhitungan Jawa Asapon? Lalu kenapa pula berbeda dengan 1 Suro atau 1 Muharram yang ada di dalam kalender Hijriah? Aboge merupakan perhitungan Jawa kuno. Ini merupakan salah satu karya leluhur kita, terutama orang Jawa. Beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, perhitungan Aboge ini digunakan oleh mereka sampai kepada kita hari ini. Kemudian untuk Asapon adalah perhitungan dalam kalender Jawa modern di era Kesultanan. Jadi Asapon ini adalah perhitungan perpaduan antara Jawa Aboge dengan kalender Hijriah. Kenapa disebut Aboge? Aboge ini adalah singkatan dari tahun Alif Rabu Wage. Dalam perhitungan Jawa, Aboge maupun Asapon memiliki perputaran 8 tahun yang disebut Windu. Tahun pertama dalam Jawa Aboge yaitu tahun Alif. Penanggalan 1 Suronya atau tahun barunya itu Rabu Wage, maka disebut Aboge. Lalu Jawa Asapon. Tahun Alif Jawa Asapon penanggalan 1 Suronya Selasapon. Maka kemudian disebut Asapon. Kalau Jawa Aboge tahun Alif jelas Rabu Wage. Kemudian tahun kedua Hekatpon 1 Suro Ahadpon. Dengan perhitungan Jawa ini, Aboge ataupun Asapon, kita akan tahu hari-hari besar yang ada di kalender. Misalnya 1 Suro tahun 2029. Kita sudah tahu hari apa dan pasarannya apa. Kemudian untuk bulan Ramadan atau datangnya Idul Fitri, kita sudah tahu mulai puasa Idul Fitrinya hari apa, pasaran apa. Misalnya di tahun 2030 kita sudah tahu hari dan pasarannya. Ini kelebihan yang ada pada perhitungan Jawa, yang ini tidak dimiliki oleh kalender Hijriah. Maka kita selalu sibuk menunggu datangnya Ramadan, menunggu datangnya Idul Fitri, dan itu terus-menerus
terjadi seperti itu karena tidak memiliki pakem. Tahun 2026 ini mulai puasa dan datangnya Idul Fitri bersamaan dengan perhitungan aboge. Ini bukan karena perhitungan aboge yang berubah, perhitungan kalender Hijriah mengalami perubahan. Ini penjelasannya. Lalu kemudian untuk Jatingarang, larangan hari, Kamis Legi, Jumat Pahing, dan Sabtu Pon. 3 hari ini masuk pada Jatingarang atau larangan hari pada tahun ini. Sesuai dengan keyakinan yang turun-temurun, Jatingarang atau larangan hari ini tidak akan digunakan untuk misalnya memulai usaha, membuat rumah, menikah, dan lain sebagainya. Ada juga yang mempertanyakan tentang keyakinan ini. Saya jelaskan bahwa semua bagian daripada ikhtiar. Seperti halnya kita di dalam keyakinan yang lain juga memiliki cara ikhtiar, cara usaha masing-masing sebagai sarana atau sebagai syariatnya. Kita sering salah paham dengan keyakinan-keyakinan yang seperti ini. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kita mengenal dengan satu suro singaling-alingan bakal konangan. Siapapun yang menyembunyikan keburukannya akan dibukakan. Yang munafik akan kelihatan, dan itu terjadi sampai hari ini. Untuk cuaca, kalau satu suro tahun 2025 dominan turun hujan. Jadi dalam perhitungan Jawa pada tahun 2024 satu suro jatuh pada Selasa Pahing. Kemudian di tahun 2025 satu suro Jawa Aboge jatuh pada Sabtu Legi. Selasa Pahing bertemu dengan Sabtu Legi, ora ono ketiga dawa atau tidak ada kemarau panjang. Dan perhitungan ini ternyata terbukti. Hampir 1 tahun turun hujan terus menerus sampai terjadi banjir di mana-mana. Dan kemudian untuk tahun ini, tahun 2026, satu suro bemiski, cuaca dominan akan terjadi kemarau. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih. Salam Rahayu. Sontakon tane haraki